sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dalam Pendidikan Agama Katolik kelas 10 semester 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi materi atau pokok bahasan tentang suara hati. Dalam pokok bahasan ini, terdapat kompetensi dasar yang perlu diketahui oleh kita bersama, yaitu bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati dan disiplin, serta memahami peran dan fungsi untuk bertindak secara benar dan tepat. Selain kompetensi dasar, juga terdapat tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Sebelum kita masuk pada bagian pembahasan dari materi atau pokok bahasan ini, mari kita awali dengan doa. Kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, syukur dan terima kasih kami haturkan atas setiap napas kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan belajar bersama tentang suara hati. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami agar mengerti dan mampu kami hayati dan praktekkan dalam hidup yang nyata. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk pada bagian pembahasan atau pendalaman materi. Yang pertama, menghayati makna dan fungsi suara hati dalam hidup sehari-hari. Jadi poin yang pertama atau A, tentang arti dan makna suara hati. Suara hati dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Arti luas suara hati berarti kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Kemudian arti sempit, suara hati merupakan penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret. Hati nurani yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik ataupun buruk. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur, walaupun sebenarnya dapat keliru. Nah, kemudian yang kedua, cara kerja atau proses suara hati. Dalam hati manusia, sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai kesadaran atau pengetahuan umum bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran moral tersebut, walaupun kadar kesadarannya berbeda-beda. Nah, B atau yang kedua, pada saat-saat menjelang suatu tindakan etis, pada saat itu kata hati akan mengatakan perbuatan itu baik atau buruk. Jika perbuatan itu baik, kata hati muncul sebagai suara yang menyuruh. Namun, jika perbuatan itu buruk, kata hati muncul sebagai suara yang melarang. Suara hati yang muncul pada saat itu disebut prakata hati. Bagian C atau ketiga, pada saat suatu tindakan dijalankan, suara hati masih tetap bekerja, yakni menyuruh ataupun melarang. Yang keempat, sesudah suatu tindakan atau perbuatan, maka kata hati muncul sebagai hakim yang memberi vonis. Untuk perbuatan yang baik, kata hati akan memuji sehingga membuat orang merasa bangga dan bahagia. Namun jika perbuatan itu buruk atau jahat, maka
kata hati akan mencela atau menyalahkan, sehingga orang akan merasa gelisah, malu, menyesal, putus asa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita akan mendalami tentang fungsi suara hati dan sikap kita terhadapnya. Pertama, fungsi suara hati. Suara hati atau hati nurani berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau norma untuk menilai suatu tindakan, apakah tindakan itu baik atau buruk. Yang kedua, suara hati berfungsi sebagai pegangan atau peraturan-peraturan konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, suara hati berfungsi menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap suara hati. Yang pertama, sikap kita adalah menghormati setiap suara hati yang keluar dari hati nurani kita. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan hati nurani atau suara hati. Berikutnya, mempertimbangkan secara masak dan dengan pikiran yang sehat apa yang dikatakan oleh hati nurani atau suara hati. Dan yang keempat, melaksanakan apa yang disuruh oleh suara hati atau hati nurani. Apakah suara hati itu bisa keliru? Suara hati bisa keliru. Hal ini dikarenakan yang pertama, suara hati tidak pernah dihiraukan. Artinya, suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu, perbuatan itu tetap dilakukan. Yang kedua, pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, dan sebagainya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik, buruk dalam ia bertindak. Yang ketiga, kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga. Misalnya, kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Itulah alasan-alasan yang menyebabkan hati nurani bisa tumpul atau keliru. Kita masuk pada bagian B atau yang kedua tentang pembinaan suara hati. Suara hati perlu dibina agar selalu tajam atau peka. Usaha yang dapat dilakukan dalam membina suara hati itu adalah yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Seseorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercayai orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Allah. Bisa dilihat dalam kitab suci Injil Matius bab 5 ayat 8. Yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Terdiri dari pertama, dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu. Yang kedua, dengan bertanya kepada orang yang punya pengetahuan atau pengalaman dan dapat dipercayai. Berikutnya, ikut dalam kegiatan rohani, misalnya seperti rekoleksi, retreat, dan sebagainya. Kemudian, yang kelima, koreksi diri atau introspeksi. Dan yang keenam, koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Kemudian yang ketiga, cara membina hati nurani adalah menjaga kemurnian hati terwujud dengan melepaskan emosi dan nafsu, serta tanpa pamrih yang nampak dalam 3 hal. Yaitu maksud yang lurus, ia konsisten dengan apa yang direncanakan tanpa dibelokkan ke kiri atau ke kanan.
Kedua, pengaturan emosi. Ia tidak menentukan keputusan secara emosional. Dan yang ketiga, pemurnian hati. Tidak ada kepentingan pribadi atau maksud-maksud tertentu di balik keputusan yang telah diambil. Nah, jadi itulah cara-cara dalam membina suara hati agar tetap tajam atau peka. Kita masuk berikutnya ke bagian C, yaitu mendalami makna dan fungsi suara hati dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Yang pertama, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Kedua hukum itu saling bertentangan. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Santo Paulus menyadari bahwa selalu ada pergulatan antara yang baik dan yang jahat dalam hati manusia. Roma bab 7 ayat 13 sampai 26. Kemudian dalam ajaran gereja, dalam dokumen Gaudium et Spes artikel 16 ditegaskan bahwa manusia tidak boleh tunduk dan mengalah pada situasi membelenggu suara hati. Dengan bantuan Roh Allah, kita dimampukan untuk mengalahkan kekuatan dahsyat yang menguasai suara hati kita, yang oleh Santo Paulus dinamai kuasa atau keinginan daging. Nah, kemudian yang ketiga, ajaran gereja dalam Katekismus Gereja Katolik ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan, baik atau buruk secara moral. Dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan, manusia berkewajiban mengikuti dengan seksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani, manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Kemudian yang keempat, melalui hati nuraninya yang bersih, setiap orang dipanggil untuk bekerja sama memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Persoalan-persoalan dalam masyarakat seharusnya dipecahkan pertama-tama melalui dialog yang dilandasi hati nurani atau suara hati, karena suara hati adalah hukum yang ditanam oleh Allah. Ya, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan atau bagikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan, sehingga kita selalu setia untuk mendengarkan suara hati dan menghayatinya dalam hidup sehari-hari. Untuk mengakhiri pendalaman materi ini, kembali saya mengundang kita untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sumber kebenaran yang sejati, terima kasih karena kami telah menyelesaikan pelajaran hari ini, semua berkat bimbingan-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat mengandalkan Dikau melalui suara hati dalam menentukan setiap keputusan yang berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam materi selanjutnya. Salam sehat dan bahagia.